Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat dan magfirahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bersilaturahmi, terutama dengan Bapak kita, Bapak Pembangunan Kota Tasikmalaya, yang mana alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita sekalian. Amin. Bisa bertemu dengan anak-anak yatim, jompo, dan ini menjadi doa bagi Bapak. Apa yang telah ditanamkan di Kota Tasikmalaya menjadi keberkahan bagi hidupnya dan keluarganya. Amin. Alhamdulillah di Jumat berkah ini kita pertama telah hadir Wali Kota Tasikmalaya sepanjang masa, mudah-mudahan. Beliau ini adalah Wali Kota Pembangunan, kebanggaan kita. Tentunya di masa kepemimpinan beliau, saya sendiri menjadi saksi sejarah untuk beliau. Beliau ini adalah orang baik, orang soleh. Amin. Alhamdulillah. Pak Kepala Kesbang, alhamdulillah sudah hadir. Beliau ini sangat dekat dengan ulama, beliau ini sangat dekat dengan masyarakat. Berbagai pembangunan telah ditorehkan, termasuk dalam sejarah saya, insya Allah dalam ingatan, beliau ini telah berhasil menaikkan insentif untuk guru ngaji sebanyak 8.000 ustadz-ustadzah TK Al-Quran. Alhamdulillah 100% kenaikannya, dan alhamdulillah bisa dinikmati oleh seluruh para asatidz wal asatidah di Kota Tasikmalaya, sehingga beliau dikenal luas sebagai Bapak Pembangunan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Budi Budiman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan kita dimasukkan kepada golongan umat yang mutakin, yang selalu taat dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati sahabat kami, Ketua Umum Padepokan Padi Peradaban Demokrasi Indonesia, Kang Iwan Restiawan. Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Bang tarik. Sahabat kami Kang Heri selaku penasehat Padi, dan beliau 2 periode ketua BKPMRI ya, yang membina para ustadz-ustadzah guru ngaji. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Kang Ade Hendar, Ustadz Agus, yang kita hormati Bapak Ibu semua, anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah ini Jumat yang penuh keberkahan, betul disampaikan. Saya bersyukur bisa hadir ya dalam acara santunan. Ini luar biasa. Seorang Kang Iwan yang saya tahu beliau aktivis, banyak kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan. Biasanya beliau itu sering kalau ada ketidakpuasan di pemerintah paling terdepan demonstrasi itu kan. Yamaha ya, selalu terdepan. Jadi saya tahu persis dia sangat kritis sekali, tapi kritis dulu kepentingan masyarakat lah, mengkritisi pemerintah, berhadapan demo berapi-api. Tetapi alhamdulillah hari ini selain tetap kegiatan sebagai kontrol sosial, kontrol pemerintah, ada kegiatan lain, ada keseimbangan terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kepedulian sosial. Nah inilah yang saya merasa bahagia dan senang. Mudah-mudahan khususnya Padepokan Padi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Iwan dan seluruh pengurus juga sama, dimudahkan rizkinya. Karena kalau bicara mengelola, mengurus, membina anak yatim itu, saya bukan ustadz ya, tapi
Kita sering membaca, kalau nggak salah dalam Al-Quran ada 20 tiru disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya bagaimana membina anak yatim, mengurus anak yatim. Kata Rasul, apabila kita mengurus anak yatim dengan ikhlas, insya Allah akan bertemu di surga. Seperti dengan ini, telunjuk jari sama apa ini? Ya, berdekatan begitu dekatnya. Ini luar biasa. Dan saya juga mendoakan anak-anakku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di sini ada orang tua kita, kaum duafa yang sudah jompo, yang memang ini perlu perhatian kita semua. Jadi kalau kita bicara hablu minallah, hablu minanas, nah inilah hablu minanas yang kadang-kadang kita terlupakan. Hablu minallah, ibadah kepada Allah, sholat dan lain sebagainya. Hablu minanas ini berbagi, ya gitu kan, peduli, kepedulian semacam ini yang betul-betul menjadi perhatian. Apalagi hari ini dalam situasi ekonomi lagi relatif, kata Bapak Presiden, tidak baik-baik saja gitu kan. Artinya agak berat, apalagi pasca Covid 2 tahun lebih. Ekonomi tidak hanya di Tasikmalaya, Indonesia, nah dunia semua terpuruk, ya kan. Tetapi ini harus menjadikan kekuatan kita untuk bangkit kembali, ya, secara ekonomi, lalu bangkit kembali rasa kepedulian. Ini kan yang penting mah. Kesalihan sosial ini yang penting kan. Kepedulian. Jangan bicara tarik Allahu Akbar, tapi kesalihan sosial, kepedulian sendiri di mana. Inilah realita seorang Kang Iwan dengan padinya yang biasanya demonya keras, sekarang oleh Allah diberikan taufik hidayah, inayah, sehingga ada kepedulian lain, yaitu kepedulian kepada anak-anak yatim, membantu para jompo duafa. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu diberkahi Allah ya. Terus, dan insya Allah Kang Iwan jangan ragu, kalau hal-hal yang baik semacam ini banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, sahabat Budi juga, sahabat Iwan ya, termasuk dari Agnia ya, dari pemerintah, silakan bentuk apapun. Yang penting insya Allah apabila kita memberikan rezeki, bersedekah, apalagi untuk anak yatim, jompo, duafa, insya Allah jangan pernah ragu, Allah akan memberikan kebaikan lebih berlipat 700 kebaikan. Makanya mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut. Saya lihat ini tiap bulan katanya rutin, tiap minggu, luar biasa, tiap minggu ya. Walaupun memang, tapi insya Allah selalu ada jalan ya. Jangan pernah ragu Kang Iwan, asal itu di jalan yang baik dan niat ikhlas semua. Mudah-mudahan dari Padepokan Padi di sini sekali lagi Allah memberikan kepada kekuatan kita semua selalu istiqomah ya. Ternyata itu penting istiqomah Kang Iwan ya. Jadi udah umroh lagi, alhamdulillah masih luar biasa, doanya insya Allah dikabul. Dan yang paling penting yang sulit itu istiqomah gitu kan. Banyak godaan, banyak tantangan. Untuk hal kebaikan itu pasti banyak tantangan gitu kan, godaannya. Tapi saya percayalah dengan hadir di sini, berkumpul di sini, insya Allah tempat ini akan menjadi tempat yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih Kang Iwan dan seluruh rekan-rekan di Yayasan Padi ya, di Padepokan di sini, dan Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang soleh, solihah. Insya Allah kalian akan menjadi orang terbaik ya, kebanggaan. Belajar tetap itu harus ya. Sekolah ini wajib ikuti, tapi jangan lupa ada pengajian ya. Jangan lupa ada program maghrib mengaji, sholat subuh berjamaah. Ini banyak tantangan. Jangan terlalu banyak main handphone sekarang anak-anak ya. Tinggalkan, lepaskan dulu. Sekarang kita fokus belajar, lalu sholat jangan lupa yang 5 waktu, lalu juga mengaji setiap waktu. Siap tidak? Harus, dan doakan. Karena kalian sudah tidak punya orang tua, anak yatim sudah tidak punya orang tua. Doa kita akan terus mengalir sampai kepada orang tua kita. Salah satunya adalah doanya anak-anak yang soleh solihah. Insya Allah kalian ini jadi anak-anak yang soleh solihah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, insya Allah mereka sudah bertemu dengan surganya Allah. Hatur nuhun, hapuntena bilih ada ayah hal yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi insya Allah silaturahmi sore hari ini
silaturahmi yang penuh rahmat, barokah, magfirah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia pertama bisa bertemu dengan pimpinan saya, Pak Haji Budi, kemudian pimpinan Yayasan Padi beserta seluruh keluarga besar, dan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang pandai bersyukur. Amin. Alhamdulillah. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa adim sultanik. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesehatan, kemudahan, keberkahan, wabil khusus untuk Wali Kota Tasikmalaya Pak Haji Budi Budiman periode 2012-2021. Berikanlah kemudahan cita-citanya, berikanlah kesehatan keluarga, anak cucunya, dilancarkan segala urusannya. Ya Allah ya Rabb, segala cita-cita Pak Haji Budi Budiman insya Allah baik di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ya sehat. Amin. Kak, doakan Padepokan ya. 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 Dok, Pak. Ayo, Pak Ade mana? Ade, Dad. Ya. Dok, sehatnya, doakan berkah. Amin. Sahabat-sahabat Budi, sore ini kita ketemu langsung, kebetulan beliau selaku ketua Yayasan Padi, Padepokan Padi, Kang Iwan Setiawan. Sehat Kang? Alhamdulillah. Nah, ini ngundang saya barusan kegiatan santunan luar biasa. Padi itu yang saya kenal LSM Ormas ya, masuk ya? Awalnya LSM. Awalnya LSM, sekarang jadi Padepokan Majelis Zikir. Majelis Zikir? Ada. Oh, luar biasa. Jadi yang saya kenal 5 tahun yang lalu, beliau itu paling terdepan. Tapi terdepan dalam demo biasanya. Karena beliau sangat luar biasa, kemampuan orasi dan memahami sumber permasalahan sangat kritis sekali. Jadi sering ketemu ya, mengkritisi kebijakan pemerintah, kepedulian terhadap masyarakat dan sebagainya. Tapi saya kaget belakangan ini sering kedengaran ada kegiatan-kegiatan yang lebih masalah-masalah keagamaan. Yeah. Jadi sudah kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah Kak Iwan. Siap. Nah ini dulu Padi tahun berapa ya? Padi itu awal berdiri itu tahun 2013. 2013. Nah, belum terbentuk apa-apa lah. Singkatan apa Padi teh? Peradaban Demokrasi Indonesia. Oh, awalnya dulu karena saya ngepen, jujur ini boleh ditanya ke Padi awal. Pasukan Budi. Awalnya itu asli awalnya Padi itu Pasukan Budi loh. Pasukan Budi. Nah, karena perjalanan ada
ya namanya masih muda dulu ya. Syahwat jalanan, syahwat emosional masih belum terkontrol. Nah intinya ketika saya banyak belajar dari beliau juga tentang manajemen emosional, manajemen organisasi. Nah, kita jujur-jujur saja, bukan persoalan masalah suka tidak suka, tapi terasa hari ini. Nah, hari ini Budi Budiman juga seperti itu. Ketika sudah tidak ada, baru terasa. Kangen ya? Kangen. Pemimpin selama saya kenal kota berdiri, kota Tasik, ini paling ramah. Bukan karena beliau ada di samping saya ya. Nah, perjalanan saya menuju hari ini, Pak Wali, jujur begini ceritanya. Rumah saya jadi lebih banyak kurus anak yatim, betul, begini. Ceritanya begini ya. Ceritanya begini. Dulu saya menghujat beliau ketika jadi pemimpin, itu ternyata salah. Nah, ketika saya belajar masuk ke dalam sistem pemerintahan, ternyata sulit. Ngurus rakyat sulit, ngurus anak buah juga sulit. Itu saya paham betul. Nah, makanya sekarang daripada mulut saya berkoar kemana-mana, mending dijaga. Lebih baik saya ngurus yang konkret, Pak. Ya, benar. Setuju. Nah, awalnya begini. Ceritanya pagi-pagi saya itu langganan beli sorabi bala-bala, tetangga rumah. Nah, tukang sorabi ini di belakang rumah anggota dewan. Nah, pas satu pagi saya beli, dia tutup. Si tukang dagang, si emak A lah ya, lagi nangis menghadapi kompor. Kompor ada tempat nanak nasi, tapi nggak nyala. Saya nanya, nih saya mulai sedih ya ingat itu. Mak, kenapa nggak dagang? Dia lagi berhadap-hadapan dengan kompor sambil nangis, Pak. Nuju nyangu sambil gini loh, Pak. Sambil nangis. Lah kalau dia masak nasi, kompornya harus nyala, Pak. Terus kayak katel segala macam peralatan itu harus penuh. Ini enggak, Pak. Nah, jadi dia tidak punya beras. Betul. Dia tidak punya beras. Di situ saya bilang ke istri saya, kamu punya uang berapa? Terus bagi dua kasih. Nah, itu antara emosional, sedih, campur lah Pak Wali ya. Nah, di situ awam saya. Nah, kemudian berapa banyak sih di kota emak-emak seperti ini? Ya, betul. Gitu Pak Wali. Betul. Mirisnya, ironisnya, ini di belakang rumah legislatif. Betul. Nah, di situ saya mulai pelan-pelan. Awalnya 1 bulan sekali, saya dengan modal 300.000, nggak pernah ngajak kawan-kawan, saudara-saudara saya di birokrasi, nggak. Ajengan Agus punya 15.000, kita kumpul-kumpul ada 300. Awalnya 1 bulan sekali itu 30 orang, 1 orang 1 kilo. Selama 2 tahun. Nah, setelah sekarang udah 5 tahun. 1 ton 4 kintal per bulan. Per bulan, alhamdulillah. 1 minggu itu kita keliling ya ajengan ya. 1 orang 2,5 kilo Pak. 2,5 kilo. 2,5 kilo. 1 orang. Oh iya. Kuotanya itu kadang 50, 70. Sudah berjalan lah Pak Wali ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah saya berharap ini jadi motivasi kawan-kawan organisasi yang lain. Betul. Saya merasa inilah sahabat Budi, nah ini salah satu contoh yang real lah, bukan apa-apa. Saya tahu persis lah. Dia selalu tapi pas ini, nah itulah ada hidayah dari Taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan emak-emak tadi, di sanalah baru menyadari ternyata tetangga kita ini banyak sangat perlu bantuan. Betul. Dan ini nama itu doa kan? Betul. Iya kan, Pak Ustadz ya? Nama itu doa. Ya itu padi ya, dari padi. Kalau padi ya padi beras. Akhirnya bukan peradaban lagi demokrasi. Padi di sana lebih real karena padi, karena beras. Ujungnya lebih banyak membantu beras kepada masyarakat. Ya karena beras itu sangat
sangat dibutuhkan lah. Nah itulah Kang, saya merasa bersyukur. Terima Siap, kasih. Wali. Mudah. Yang penting saya tetap menjaganya apa? Akang istiqomah. Amin. Insya Allah dengan istiqomah ini berkah lah untuk semuanya. Ya. Betul. Itu saja mungkin sahabat Budi. Ini kebahagiaan kita bersama. Saya bisa hadir. Saya titip pesan ya untuk YouTuber atau siapapun, chat ke beliau. Ini beliau ini orang-orang brilian berpikir, ide-idenya cemerlang, bisa lah. Beliau bisa diajak diskusi, bisa diajak bicara, ngobrol, sharing. Apapun masalahnya beliau bisa. Insya Allah. Bisa beliau. Insya Allah. Yang tidak bisa itu pakai kaos kaki sendiri. Karena perutnya gede. Sekarang. Tahu-tahu saja. Terakhir saya mumpung ada beliau nih, barangkali banyaklah dosa saya ke beliau, saya minta maaf Pak, ya. Sama-sama lah. Ya. Kita apa ya, profesional perkawanan saja. Iyalah. Karena saat itu kita hal yang wajar lah. Sebagai kepala daerah ya jangan jadi siap kepala daerah kalau nggak siap dikritik ya, di demo. Karena ya era demokrasi sekarang. Walaupun kita juga harus bisa menerima. Betul. Dengan apa hal-hal yang menjadi tanggung jawab sebagai kepala daerah situ. Mungkin warga yang belum tersampaikan informasinya, ada misinformasi, tapi alhamdulillah lah. Betul. Akhirnya saya bisa ketemu gitu kan, bertemu kapanpun, apakah itu posisi masih menjabat atau tidak menjabat, silaturahmi terjaga. Dan saya bersyukur kita dipertemukan dalam situasi yang kebaikan, serba enak. Itulah mungkin sahabat Budi. Terima kasih Kang Iwan dan semua sahabat-sahabat teman-teman dari Padepokan Padi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan yang paling utama istiqomah. Itu yang paling mahal sekarang, istiqomah. Karena di jalan yang baik, sesuatu yang benar itu kadang-kadang godaannya akan semakin luar biasa. Tapi saya percaya kalau kita sering sharing, berkumpul dan siap dikritisi, siap untuk apa dikoreksi, insya Allah hal kebaikan ini akan terus berjalan selamanya. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi dalam kegiatan yang berbeda di Budi Budiman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.